Pulau di Kampung lingkungan pulau juga yang di Banten pulau kita kenal nih lalu. Nami pulau Alminiati, mini samenten, nggak maksud tapi loh. Mini sampai. Pulau berkaitan juga tiga, empon mantu pengkale. Insya Allah badai putu umur 2 bulan. Biar pangestu mugi-mugi luwesen ngantos. Jajan soleh-solehan. Terus yang diperhatikan Pak Abdul kalau biaya pendidikan itu sekarang tidak ada yang murah, gitu. Mau didik anak nggak murah, gitu. Mau ditipnya sedina yang sekolah nggak murah. Di Gontor itu sekarang SPP-nya hampir 1 juta per bulan. Terus kuliah belum samune. Kalau kuliah di Jogja, living cost-nya itu kos itu 1 tahun itu 12 juta. UKT-nya ada yang 26 juta per semester. Nah, makanya kayak ditunggu ya Allah, sangat murah, sangat murah, gitu Bu. Kemudian berarti murah. Terus ada strategi. Jadi tak benar, ini masih ada budaya Toni, terus lapangan, lahiran, terus pasangan, terus keluarga yang meninggal itu yang tersin telung dino itu masih budaya sedikit ya. Telung dino patang titik, dino patang puluh satu saja. Lah ini bisa dialihkan kan? Pamane biaya Islam kan banyak 2 juta atau 1 juta minimal. Niku bareng kan terus dimakan terus ngotong loh. Bareng terus tadinya apa? Budi buang apa ya? Kotoran kan? Tapi kalau uang itu dialihkan untuk pengembangan masjid, untuk membangun madrasah, itu jariyahnya mengalir kepada yang sedekah maupun yang sudah meninggal. Jadi nek panjenengan kasarnya pokoknya mau budget meninggal mulai 3 dinar sebenarnya niatnya itu didoakan bersama nih madrasah atau masjid. Duitnya itu bukan dibelanja nih, tetapi diinfakkan untuk madrasah, untuk masjid. Intang suruh yang suruh, barang siapa yang menolong agama Allah akan ditolong. Allah akan menolong kita. Saat ini musola yang keluar jalan jadi surat Al-Ghadwalu bagus. Saat ini pun tidak pernah 1 bulan itu sampai menolak duit itu angin. Mungkin kabeh sudah cukupi sampai 4 juta. Jadi tiang itu nitip Pak, nitip ini didoakan bersama. Otak ini kayak pas aku sih dulu. Itu mana yang atas 500, atas 900 gak apa-apa. Terus didoakan bersama. Atas sih pakai kalau kalian bilangnya yang snack boleh kalian pengajian setiap malam Jumat dulu. Jadi hampir setiap malam Jumat itu ada yang berinfak jariah untuk keluarga yang sudah meninggal tadi. Dan itu apakah pahalanya bisa mengalir? Bisa, karena niat kita baca sholat Al-Fatihah, kemudian didoakan bersama, doa-doa anak soleh, doa-doa keluarga kita untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Mergane selamatan lalu ya berkat, ya tidak dibangun terus entek. Tapi kalau untuk jadian, untuk membangun madrasah, tinggi gaya lama, tinggi gaya lemari, tinggi nekel, selama tekel ini, lawang ini, pintu ini, genteng ini dimanfaatkan untuk madrasah, dimanfaatkan untuk masjid. Jadi ini kan agama Allah ya, pendidikan tuh kalau di sholat maka jariahnya terus mengalir kepada yang meninggal maupun keluarga yang memberikan sedekah. Bisa dicoba Pak? Bisa. Gak sangat, kok saya simpelnya ada niate iki bikin sedekah yang baik ya. Jadi dengan duit 500 kalau lek ngundang uang itu sama pinter iso 2 juta. Apalagi teman-teman bikin lek 3 juta barang lek 3 juta di pasarnya Pak Mahmud, di pasarnya komite tinggi bangun madrasah. Halo, ini kok gedung IC burak mulai di sawah. Ya Allah, madrasah pinggir dalan senajan sejak alas itu luar biasa loh ini ya. Bisa perang tuku gitu Pak. Nah, lek kayak dibangun tapi siapa yang menerima jariahnya?
keluarga kita dan Allah akan memudahkan menggantinya dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Percayalah, karena saya sudah menerapkan hal. Pokoknya banyak contoh dalam kehidupan kita, ya. Yang Bapak Ibu itu tadi bentuk strategi. Terus dengan pisau beton ini, Bapak Ibu kan asli beton. Masjidnya si beton masjidnya sekarang bagus. Itu kalau nggak salah dalam 1 tahun itu terkumpul berapa ratus juta. Berapa ratus apa malah 1 miliar berapa? Tinggi banget masjid. Itu sama-sama orang-orang sing selamatan mau gak diselamatkan rumah. Nek duitnya dipangane masjid tinggi bangun masjid jos. Nah, dosa seperti jos wapi. Kok ini khusus? Ini kan masjidnya pun saya loh Pak. Ayo saat ini santan balik malah balik Iya wae dia bentuknya dunia lo ya. Nah, itu tapi kita itu penelitian suami saya itu diterima loh. Penelitian itu dibiayai dari Universitas Muhammadiyah itu. Terus saat ini kan diterapkan di musola. Punya musola Raja Soekarto kebagian tidak itu. Musolanya api, bis AC, semuanya dindingnya keramik dibangun lantainya itu karpetnya sing paling bagus gitu. Saat ini loh, akan tak ada duit kalau negosiasi tiap minggu malam Jumat kan mesti enter infakir. Tapi sing sama-sama ini enter pasti. Sampai paling ini sak mampu nih Pak, 200 liter boleh nggak apa-apa, 200-300 ini niat dengan pengen nyodakoi baik lalu kan sudah tersampaikan, sudah didoakan bersama. Terus kok gak jadi kotoran, golek sama tuh panganan tuh bar. Tapi ketika kita infak itu, hadiah itu sedekah untuk yang keluarga kita yang belanja, jadinya masih mengalir, gitu Pak? Yakin kan jenengan? Yakin. Dicoba saat ini mungkin enter keluarga madrasah, sing selamat diganti selamatannya duitnya, 500, 700 diserahkan si madrasah, diserahkan masjid untuk pengembangan masjid dan pengembangan madrasah. Yakin, jadi kalau madrasah kan emang lewat kan besok jalannya harus ya madrasah. Orang pakai api kan ya madrasah sopo orang-orang terus pun saat ini bentuk sinergitas orang tua. Aku mau berarti mengkritisi apa yang sama Pak Abdul. Dan terus ini mungkin ada dibebani 70 ya Pak Bu. Ini bukan beban loh Pak. 70.000 tadi, ya. Itu adalah jariah kita, kewajiban kita karena sudah menitipkan putra putrinya di madrasah, okay? Jadi aja terbebani Bapak, terbebani ya mikir, iki padahal iki keikhlasan kita, infak kita, sedekah kita untuk madrasah. Jadi kalimatnya bukan dibebani, bukan beban Bapak, ya? Tapi apa kewajiban kita, infak kita, sedekah kita. Lanjut. Bentuk sinergitas orang tua dan madrasah. Satu, kerjasama yang humanis. Dan di antara madrasah, ini Bapak Ibu gurunya di semua ya, antara madrasah dan orang tua udah kerjasama melalui yayasan, melalui ide kerjasama pemorokan. Pokoknya iki kayak diberi bareng-bareng Pak, karo wali murid. Bu iki dibagi wali murid iki membawa kopi, teh, saloe, rokok, pinter, saloe apa? Sarapan, saloe jajan terus bareng-bareng. Jadi ada kerjasama. Aja meretan-meretan Pak, aja apa? Sumal-sumul ramongan, nggak semuanya dibicarakan dengan ada kerjasama, ya. Pemenang ketika komite ada lemari, gitu di bareng-bareng kok kayu dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kerjasama, bentuk-bentuk sinergisitas antara orang tua dengan madrasah. Bono sudah Bu, kerjasama yang humanis, sing membahagiakan, sing penak, ya, sing nyaman, ojo kok rene ngenyek mak itu kono, mak itu kene. Mak itu kan paling punya orang daerah. Mak itu enggak sampai, mak itu kuwi mencelawi, mak itu bayar jutaan paling ada usaha itu. Untungnya mak itu berarti bodoh mak itu kan.
Kalau maido itu kan mergo gampang, mergo nglakoni rasane mikir nih sekolahan kayak muridnya itu nggak 47 liane sekolahan muridnya di atas 100. Mari kita pikirkan bersama-sama murid yayasan komite piye sekolah iki ben iso muridnya akeh maju. Kayak kuncine gawe yo jenenge bakal teko. Orang kok senang foto, senang kuwi maksudnya buat trust masyarakat, kepercayaan masyarakat percaya mereka. Keunggulan kita madrasah itu apa? Kalau Imam Tahfidz atau tadi apa? Kori, catur itu diunggulkan Pak ya. Jadi ada rasa bangga dan bahagia kita menyekolahkan putra-putrinya, menitipkan putranya di sini, ya. Nah, jadi buatlah nama yang bagus, akhirnya masyarakat percaya. Termasuk jeneng guru juga harus disiplin. Sekarang sudah kewajiban kita atau infak kita ke madrasah ditingkatkan dari 17 sekian menjadi 70.000. Nah ini sebuah tantangan dan konsekuensi dari madrasah kudu meningkatkan pelayanan Pak untuk pelajaran. Ya termasuk pelajaran benar. Pelayanan itu mulai ditingkatkan. Terus ditinggal panen, lalu pusat KPDW. Jam 7 itu guru harus sudah di sini. Terus jam 7 muridnya sih bayu rono sing sawah sekarang sudah diculuk. Cuman ayo lebu enggak. Jadi jam 7 usahakan Pak guru Bu guru sudah berada di madrasah, dimulai kegiatan pembelajaran, pembiasaan yang seperti biasanya, sholat dulu, sholat duha, hafal dan sebagainya, seperti yang diprogramkan dari Kementerian Agama. Oke, disiplinnya guru ditingkatkan. Terus guru, Pak guru, Pak guru, Bu guru ini catatan. Karena kita memberikan pelayanan, toko internal kan nggak punya kayak Mas Probodan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Mau belanja apa? Nggak tahu, jadi supermarket. Madrasah juga bisa dilakukan gitu. Misalnya anak-anak disambut, assalamualaikum, berarti senyum. Iki digeret ini, Pak, siapa namanya? Pak Taufik, coba Pak Taufik. Nah, Pak Taufik harus sekarang dirubah. Sakit gitu Pak, bisa. Letak di kota yang mau menang tapi ya beda Pak orang menang guyui ya. Nanti kita tarik ke kiri 1 cm ya, rasa 1 cm itu ke bawah. 1 cm coba ayo sama-sama. Gila, dilayani, ini pelayanan. Lalu apa duit mau minta gue? Aku tulis tope, atau wopo butuh banget. Tapi dibiarkan ya. Terus penyambutan itu selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Rasane nopo, ngunjuk nopo. Iki beda ya lain karo yang wah. Akhirnya dibalik-balik nih. Malah rasane warung. Terus di sana pelayanannya bagus. Dari rumah piye? Bukan kopi, kayak dia mulai shock. Makanya inilah keharmonisan di madrasah bersama nanti kompetensi sosialnya yo monggo yo bukan yo sotulan dari wali murid itu tidak apa-apa. Jadi kerjasama yang humanis termasuk tadi peningkatan kualitas layanan dari madrasah kepada wali murid ya. Ngomong WA-WA-an yo sing apik, aja terus dibisu-bisui. Enten lho wali murid misui guru. Nah, begitu juga sebaliknya. Dan saya yakin percaya kalau guru itu mesti mengajari yang baik. Nggih Pak Taufik nggih, benjing tersenyum. Pokoknya Pak Putu saya ada laporan. Bu, Pak guru ini gak senyum belas loh Bu. Padahal senyum itu sedekah. Siap bisa berubah ya teman-teman rasa ya semuanya aja. Dan Bu, senyum itu sama dengan silaturahmi ya, akan mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur. Nah, senyum kan bahagia toh, orang mungkin nesu senyum. Yang kedua, bentuk sinergitas itu koordinasi dan komunikasi.
Jadi program madrasah dikoordinasikan dan dikomunikasikan seperti tadi sudah betul, sudah tepat. Jadi madrasah orang-orang dewe Pak, demoane Pak ini butuh sakmene lho pripun. Kayak berarti warga itu nggih dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Kalau bojo ini lho Pak, saya becek kene piro? Aku ora 100, lah patut dulure 500. Kurang ora lah dia ngomongan. Itu namanya dikomunikasikan, dikoordinasikan. Termasuk perilaku anak itu paling tidak ada reward dan ada punishment. Jadi sekali waktu wali kelas itu menyampaikan, misalnya bapaknya jadi Pak Muhammad, Bapak alhamdulillah putranya hari ini sudah ada kemajuan, sudah bisa membaca, sudah hafal ini. Wong tuane senang gitu, dilapori, ojo komek sambat gune. Nah, sekali waktu orang tua itu dilapori Pak, nggih, alhamdulillah Mas ini sudah bisa ini. Nek langsung dino ya sok-sok. Apa sih yang beri? Pakai kami sopo. Terus yang berikutnya, jika ada permasalahan dari orang tua murid atau dari wali murid, dibicarakan, dikoordinasikan bersama baik guru. Jangan sampai wali murid menjustifikasi, menyimpulkan sendiri, hukumi dewi. Contoh, kelas 1 itu masih butuh adaptasi kan ya, kancane guru kenal. Terus hari pertama masuk, orang tuanya sudah membawa persiapan alat tulis yang lengkap sekali. Pensilnya 5, kesuke di toko, jadi ODB sebagai 5, pulpennya 5, bukunya wakil itu. Mulai sekolah dicek karo ibu, lah kok kosong orangnya. Otomatis orang tua kadang menyimpulkan gini, disumpul lagi putranya, terus nyalahnya sekolah yang ibu itu dikomunikasikan dulu, ditanyakan. Ternyata setelah gurunya mendapat laporan, dikonfirmasi kepada teman-temannya, loh Bu, ini mau Ikhwan datang itu sudah membagi-bagikan alat tulisnya kepada teman-temannya. Mergo suweneng duwe kancane tak mai step ya sama pulpen, sama pensil sampai isi kotaan habis. Menjadi orang tua harusnya bangga, dia mempunyai kompetensi sosial. Dia sudah ada jiwa berbagi jiwa untuk bersedekahnya luar biasa. Kudune dhewe jumpawi, gede, pinter, tapi besok lagi atur ibu dulu lho, kok kancane bendina dhewe wong tuane kepenak lah dulu kok. Jadi dikomunikasikan. Yang kedua, Bapak Ibu, informasi dan konfirmasi tadi seperti tadi, kegiatan-kegiatan madrasah diinformasikan lewat grup WA Pak. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa melaksanakan pembiasaan duha, tahfidz dan lain-lain. Mohon dukungannya. Mungkin orang tua ini senang Pak. Terus yang kedua, konfirmasi tadi, misalnya kenapa anak ini tidak masuk sekolah sampai beberapa hari. Madrasah harus melakukan home visit, ya. Ditanya lewat WA atau lewat datang ke rumah, karena rumah dekatnya itu maknanya nggak apa-apa. Jadi konfirmasi mungkin ada persoalan. Terus sinkronisasi, dipadai bersinkron antara pengertian orang tua dan juga madrasah. Saat ini kan kurikulumnya baru Pak, kurikulum merdeka. Itu perlu dukungan dari orang tua, makanya bersama-sama kita membina putra-putri kita semuanya. 5. Sosialisasi program. Ini wow, bagian dari sosialisasi program, ya. Ada kegiatan ini, kegiatan itu gitu Pak. Betul. Saat ini yang ke-6, partisipasi dan simpati. Pendidikan berinfak, pendidikan berkontribusi 70.000 untuk madrasah tadi, bagian dari partisipasi, dana donasi, tapi jangan diartikan beban, karena ini adalah partisipasi kita untuk membesarkan MI Alif Dulus ini. Terus simpati, nah kita ada empati, ada simpati, ada perhatian. Pokoknya kayak gudang aja kalau sini caranya kalau dan tancut saling bersama-sama. Iya caranya lebih menarik. Apa malah digawe
bambu gitu apa gazebo kan mending to. Dadi nek ora gazebone kok lek tamu jombone kono kan enak. Nanti sing iki kan asli to Pak. Suasana kayak adem. Jadi diciptakan suasana sing ora sama mahal-mahal tapi asik. Gazebo saka prank kan iki prank bener tumbas. Nah, prank bener tumbas apa? Kaji bener tumbas. Cuma motivasinya semangatnya orang tua yang belum makanya ayo Pak gazebo tenang loh ini tenang. Nah, setahun lalu kudu duwe gazebo sore. Nah, api Pak semua malah asri, jadi kreatif. Kolaborasi antaranya orang tua dengan murid. Yang terakhir itu evaluasi. Nah, kegiatan-kegiatan tadi dibicarakan, disosialisasikan, ada kerjasama yang humanis, dievaluasi. Oh ya, iya Pak ya, program kita kemarin awak dhewe piye-piye. Nah, ini dibicarakan bareng-bareng. Dievaluasi, oh jadi ini Pak, lek iki ramah kok Pak, ini Pak, ini dibicarakan bareng-bareng. Saiki menjadi orang tua yang hebat itu yang bagaimana? Tak Bu, keluarganya di rumah utuh nggih? Utuh. Kok ngenter iki apa ora utuh? Maksudnya niku bercerai. Tinggal. Nah, ono kuwi jenenge ora kok ora utuh Pak. Ora utuh niku pecah atau broken. Apa Pak? Broken home. Mengko iku aktifane negeri, kadang saya kono golek pilihan liya. Sing ditinggal rapi kene ya terus milih liyane. Nah, iki jenenge broken. Mudah-mudahan keluarganya utuh. Amin. Oh, karena liyan perbuatan Pak. Kok orang dan pada sore Pak? Jemput. Berapa tahun lagi ini? Dan apa kan putra lagi? Ya, mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya. Lek ibu-ibu niku lek pengomisi bareng sik rodok kuat. Lek bapak-bapak biasanya boten kuat. Bapak-bapak itu kudu nang kromo malih. Makanya ini menjadi teman hidup. Mbak si ibu gak apa-apa menikah lagi karena maksudnya sih boleh gak apa-apa, ini untuk menghabiskan sisa hidup kita di dunia, untuk teman bicara, teman hidup. Karena nek mikir dhewe kuwi abot cek nek ngomong arep enak ngono genian Pak, kanca genian. Nah, lihat-lihat ini mengikuti, maksudnya sih penting ada teman hidup. Mudah-mudahan kita dapat ya Pak ya. Amin. Hah? Parenting skill itu, parenting itu skill keterampilan mendidik anak. Okay? Mendidik anak zaman saiki dengan zaman dulu awake dhewe cilik itu kira-kira gampang pundi Pak? Kira-kira. Piye? Berarti penak zaman biyen no. Nah, zamane Pak Soeharto berarti. Nah, lek zaman sekarang itu regane apa? Ini Pak, enek makhluk gepeng. Gini lho. Niki lho, saat ini pasca corona itu, karena corona itu justru harus memiliki apa? HP. Nah, dampaknya sekarang anak kecil aja sudah maunya punya HP. Gelem menang pakai HP. Orang tua tidak menyadari padahal ini berbahaya. Jadi kudu mengendalikan diri Bu. Melacak cilik kan kok berarti tinggal ubah tinggalnya apa bocah diselehi HP menang. Tapi itu dampaknya tidak baik. Nggih, dampaknya tidak baik. Jadi ada caci nangis ya digendong, dipeluk, didamaikan, ditenangkan. Dan ibu-ibu yang sekarang kan gak gelem ngomong ini. Sebenarnya dari HP, ditinggali apa? Ditinggali HP. Tapi dampaknya yang kurang baik. Baik itu radiasinya, ya, radiasi HP itu termasuk juga pendengaran bayi, pendengaran anak itu akan terpengaruh apalagi disetene ikan dalam kolam. Orang disedane ngaji. Nah, bubrak. Tujuannya parenting itu meningkatkan kesadaran orang tua
bahwa mengasuh anak itu perlu pengetahuan, jadi tidak sembarangan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pengasuhan, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan juga pihak sekolah. Tujuannya parenting ini. Terus apa? Mengupas masalah anak pada usia dasar. Persoalannya susah tidur, anak singeyelan, malas belajar, tidak mandiri. Ini adalah persoalan anak kita. Gitu. Enten sing putrane angel sinau, enten lho. Sing dijawi nang masjid, angel wonten. Dijawi ngaji gak gelem. Karena persoalannya kecanduan HP. Apa meneh lek wis bukai situs-situs porno. Hati-hati loh, aja larang-larang nek putrane tukone HP iPhone kayak terus regane 1 juta ning kono situs-situs porno luar biasa, berbahaya. Nah, pripun Pak carane? Nah, kita memberikan pendidikan pada orang anak kita itu yang utama adalah satu kok, keteladanan. Apa Pak, Bu? Contoh dari siapa? Orang tuanya, dari dalam keluarganya. Dalam keluarga ada orang tua, ada mantu, ada pak dene, ada bu dene, ada adike, ada ponakane. Enten ta sing itu saoma nek 18 mulai sopo iki. Nah, kabeh telung keluargane ngono juga ada. Jadi contoh dari anggota keluarga itu kakek, nenek, mertua dan sebagainya kudu bisa menjadi contoh bagi putra putri kita. Contoh kecil al-azan maghrib. Berarti putranya boleh dah. Ayo ndang bodo adus terus nek masjid ngaji. Orang tua juga harus menjadi contoh apa? Yo adus sirah terus ya nek masjid syukur bagai putrane digandeng. Nek sing cilik digendong. Nah, nek adoh digonceng motor. Aja terus putrane ayo ndang bodo nek masjid tapi wong tuane malah game-gamean utawa nonton HP, nonton TV. Nah, berarti ku piye? Penak nang kono masjid. Pakai buku ning kamar nonton HP. Pakai buku ditopan. Anak sekarang itu sudah kritisnya. Wong tuane TikTokan. Nah, kenal TikTok, Pak. Tapi ya kok sosok kayak enggak nonton. Dikit pengalaman bagi pengetahuan TikTok itu kuwi to. Tapi wis giah ya langsung joget-jogetan tidak pantas ya Pak Bu ya. Wis tua awak dhewe dadi contoh. Luar TikTok kan Bu. Pripun luar TikTok kan. Terus ngeten. Nah, HP ini sebenarnya juga banyak manfaat Pak untuk browsing tentang Google, ini pengetahuan tentang apa. Parentingnya apa parentingnya ya? Dia sinau ini tidak apa-apa. Terus di GVC video call, nek gambarnya penjenengan tentang luar negeri atau gambarnya berlenten atau video call dulu kan bermanfaat. Orang sama orang Jakarta tapi bisa komunikasi, gitu. Tapi ini materinya lebih banyak, makanya harus selektif, harus dipantau Pak, ojo terus ning kamar, terus utang TikTok ning meneng, mbak HP-HP-an nontoni. Saat itu banyak remaja sing bayar, gitu loh, TikTok kan kau bayar, udel mendur, 75.000, udel mengesor itu 100.000. Ini dituduh nih pacarnya dari wongnya bayar sama. Kok ini HP wapi TikTok kan? Makanya ya, kudu selektif walaupun anak-anak masih kelas 1 kudu didelok indek karo dolan apa. Nah, kudu di selek kerep ditekoni, kerep dikandani, kerep dicek nggih. Aja kok dipasrahne tok wis ngono. Nah, terus berikutnya anak yang malas belajar itu banyak faktor Pak. Karena kadang lapar, kira wayahe sore dan masak jadi anaknya energi untuk belajar. Yang kedua bisa juga karena kondisi rumah tangga. Yang ketiga bisa juga pelajarannya tidak menarik. Gurunya nek mulang orang penak ya gak gelem Pak belajar. Wah senengane orang belajar itu jadi desain. Aku di pulang mata dia paling geting.
Bagaimana menumbuhkannya? Terus kadang anak belajar kalau malas itu tidak didampingi siapa? Orang tuanya. Mergane wong tuane wis kesel nyambut gawene, kondore Jawa bengi, putrane wis ngantuk. Kan Pak iki sing lek kondoro nek dalu-dalu. Kan bener. Nah, itu ibunya yang harus mendampingi. Nah, mulai bersangka ke fusilane besok ke SD. Berarti bisa dengan fasilitas mendatangkan guru les atau diterima dari kancane belajar bersama ditunggoni. Loh, bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua yang hebat. Jadi kok aja misalnya kabar putra tok bisa bukan akeh. Tapi ngopeni di gak gelem. Apa Bu ternyata menjadi orang tua ini dampingi belajar, memberikan contoh yang baik, memberikan nafkah dan lain-lain. Ya, aku salahkan Bu mikir kalau mau golek duit dan golek poci gue angel banget tak mikir dampingi sekolah sekolah bukan itu, karena pendidikan itu kewajibannya orang tua, masyarakat, keluarga dan masyarakat. Pusat pendidikan itu di keluarga, di sekolahan dan di masyarakat. Keluarga harus klop. Nek sekolah tidak ngaji, saya dalam ya kudu ada contoh dia bisa mengaji. Terus berikutnya Bapak Ibu, anak yang merasa jenuh atau malas belajar, materi pelajarannya lupa. Nah, itu berarti harus ada komunikasi dengan siapa? Bapak Ibu guru. Di sekolah, guru yang mengajar menjadi mitra konsultasi menyelesaikan masalah anak. Jadi guru harus bisa menjadi orang tua. Jadi aja kapan ya aja muko main jaman biyen di sekolah itu garisan sampai entek lho 10 pecah sih. Mergane janggal peru di sabet karo sapu. Sapu garisan. Terus gosok Pak ya, gosok kayu-kayu. Niki kan wis modern nggo pelamin. Gosok niku wis entek kapur kae, mergane diantemi sama muridé. Pengalaman megane nggih, tapi sebenarnya ada pendidikan yang bisa kita ambil. Atau sama nggih? Berdasar iki ndak kewek dhewe sing dhewe. Sedira lulus. Lah. Malah parah. Oh iya, kok diukur ya Mas. Saiki getun ya Allah pembela sekolah lapangan ya, makanya kita paling guru menjadi mitra konsultasi. Jika ada persoalan anak ya, mitranya Bu, ya, dikonsultasikan dengan gurunya. Kalau di rumah orang tua dan anggota keluarga lain harus kompak dan sepakat mendukung proses belajar anak dengan baik. Idealisnya ngono Bu, tapi nyatanya nek prakteknya ya angel ya dicoba Pak, mau dijajal ngono sama angel. Nah, terus kadang-kadang Bapak Ibu, keharmonisan rumah tangga itu mempengaruhi anak. Jadi biasanya nek sing manggon dadi siji kali para tuwa, makane enten Pak jenenge bunga lidah mertua. Orang nek aku lidah mertua kan, lidah mertua mergane mertuai mas rata-rata secara umum perkataannya setajam silet, menyakitkan di sini. Mergane menyamakan dua hati, dua persepsi, dua keinginan. Karpe akwar megobah itu kan suka yang bapak yang butuh nih. Karpe rasa senang. Tukang HP simpan ngapi dewe, tuku sepeda, dan tukang sepeda dimanja tapi tidak memperhatikan efeknya kalau cucu itu dimanja terus. Kemandiriannya tidak ada, tanggung jawabnya tidak ada, menyadari kesalahannya juga nggak ada. Kalau salah dibela terus. Nah, itu sosok mertua mengenai, makanya neng putui mbak ini ditambah terus, makanya belum lagi nanti kalau tidak ada kecocokan antara menantu dan mertua menjadi persoalan, akhirnya menimbulkan keretakan rumah tangga, menjadi percekcokan di dalam rumah.
Apakah keluarga sukses itu? Keluarga sukses adalah keluarga yang menjadi sumber kasih sayang dan pengetahuan anak. Mereka antara keluarga satu saling mencintai satu sama lain. Mereka begitu perhatikan dan mementingkan pengetahuan. Itu keluarga yang sukses. Kalau menurut Islam bagaimana? Keluarga yang mengajarkan agama dan akhlak budaya yang baik dan menitipkan anak-anaknya pada orang yang soleh dan lembaga pendidikan yang baik, menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan dalam berakhlak. Karena akhlak yang paling utama itu siapa? Rasulullah. Sampai di sini paham Bu? Jadi kita sebagai orang tua kuncinya menjadikan kita itu menjadi figur atau teladan yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Pulau tanggung lagi datang bapak-bapak ini, Pak, di rumah penjenengan sing paling juara cerewet, paling juara komen, paling juara Sinten Pak? Sinten? Ibu perempuan berarti ini. Nah ibu-ibu ini Pak, Bu, sing paling cerewet sinten Bu ten dalem? Oh iya. Bapak ngeten. Tapi ngeten lho Pak, Bu, jangan kecil hati Bu. Cerewetnya panjenengan itu dalam rangka pembiasaan, dalam rangka pendidikan. Jajal ya kami cereweti. Panjenengan untuk saking sama, gitu? Utawa saking bekerja. Kok celana, sandal, sepatu, geledak, ruang kelambine dicepot di samping kursi. Terus sampai mulai udung sampai ke sampah mulai dari pintu masuk sampai kamar itu urut lewat. Nek pilihan garane kan Bu, mesti rumahnya ya. Kayak semprot ya Pak Bu. Iya, cuma paling pendidikan. Jadi nek sepatu gak ada sandal. Sabuk sama dan kue kamar dicantolne ojo gur bruk ning kasur mau dalan dulu kaya kapal pecah. Mesti gak nyaman ya. Padahal kuncinya rumah tangga itu di kasur, di kamar tidur. Nek kamar tidurnya rapi, dapurnya rapi, sama aja Bu. Kita tidak harus memiliki rumah yang lantai 3, lantai 2, atau tidak memiliki rumah yang mewah, tidak. Beralaskan jerami, beralaskan bambu pun, atau rumahnya masih tanah pun, tidak apa-apa kalau ditata dengan rapi dan indah. Makanya itu lagu PKK, tatalah sadari dalam rumah tangga rapi dan indah, didiklah putra berpribadi bangsa terampil dan sehat. Nah itu karena nanti bojo niku lek kondur kok kerja mlebu omah niku aman, nyaman, seneng, merasa rumahku surgaku. Aja jenenge budak pemain murah-murah. Saya tidak menyalahkan petani nggih, tapi lek panen kan ya pemerintah ngarepan. Tapi sing kamu ki juga ya petani. Kamu ki ya dilan ning mburi omah. Terus masih ada enggak kandang ini di depan rumah? Oh, masih ada ya. Kandang itu sebaiknya di belakang rumah, jauh dari rumah. Jadi penyakit ambune bakteri tidak masuk ke rumah, itu rumah yang sehat. Tidak apa-apa loh, rumahnya belum keramik, tidak masalah. Terakhir beres ini Pak, urut dilempar apa-apa, tapi ditata golongan nikmat. Termasuk ibu-ibu harus rapel. Lek arti tidak yang tinggi, lemari ini walaupun lemari ini sombong bambu, tapi bajunya ini ditata yang rapi. Aja madun, mais mau lemari. Ya Allah, ya Allah, kepiye tapi. Halo, gawane ora kasar kalian, makanya anak-anak kita gede. Kayak pemuran di kamar dhewe, kayak mejane tinggi belajar. Bukunya ditata, diwarai nggih putrane Bapak Ibu. Ini lho
dhek jajale. Aja bedino bukune kabeh iku jajale. Nah, ini wong tua ini makanya harus komunikasi, harus koordinasi kolaborasi rumah dengan madrasah ini. Orang tua menyiapkan jadwalnya, menyiapkan buku siswa apa. Mulai sekolah orang tuanya ngecek mau dibola apa. Ojo mulai kocoretan tok ora cek nang kelas 6. Enten kan iki sing dereng ngecek belas perane paling yo nek. Belas iki prasane sopo? Hah? Boten, Bu. Kula ngenali ngecek lho, Bu. Ya. Jadi itulah orang tua harus menjadi orang tua yang bisa dibanggakan. Pak aku jauh arah Pak ini perkalian 5 dan 5 ini loh diwarangi. Jadi orang meningkatkan apa ya rasa anak kepada orang tua hormatnya, memilikinya sayangnya kasihnya ini orang kudu duwe duit sanggup tok tapi didampingi belajar sana cara kabeh lho. Dadi aja dikek ora iso nek sing dawaran pengajian ki kok ora paham to le. Nek sampe Pak Guru utawa brose ning nggo boleh. Dadi dicek sok-sok dicek. Dadi aja kowe nek begawe golek duit. Anak itu perlu sentuhan rohani, perlu ini anak ora le kan ini pelajaran ini. Titik komunikasi semua gitu Pak ya. Terus ditanya anak-anak kamu anak-anak yang belum bisa bahasa apa? Misalnya matematika mau Pak sekolah merah belas, nah ini diberikan motivasi dan masukan usulan kepada madrasah. Jadi ngerti anak kok diulang kok bijine kok telu kok diulang menyanyi kok bijine kok telu enom iki piye setangga. Iki diwarahi ngono lho Pak Mendan. Jadi dicek, nek nyara ngobrol ibunya yang cek. Terus diberikan jempol. Apalagi kelas 1. Kelas 1 itu harus obral jempol, obral bintang, obral pahala kayak berapa. Jadi Pak guru-guru biji kelas 1 mbok nulis asik letok-letok di biji 100. Diberi bintang. Nyapa kok masih jero iki sing akan biji 100 lho wesu. Nah iya biyen zaman cilik biji 100 terus saya kelas 10 biji malah 7. Nah, karena kelas 1 itu masih perlu motivasi, perlu semangat dan seger sinau. Nah, kelas 6 jempolnya rakati apa diganti mungkin hebat sama nilai oke. Nah, terus Bapak Ibu cara mendidik anak ala Rasulullah ini serampangan banget ya masalah cepat. Kan benar lu yang senang cepat toh? Bodoh berarti. Mengajarkan ketauhidan, mengajarkan anak sholat sejak umur dini. Usia berapa Bu? Kecil ya, sampai dengan 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun belum mau sholat, kata Rasulullah dipukul. Tapi dipukul orang uang pelin, ya disabut, ayo sholat. Nah, mendidik anak menjadi anak yang bersedekah, senang bersedekah, menceritakan kisah teladan Nabi, mengajarkan puasa, memberikan kasih sayang, mendidik anak dan memberi contoh yang baik, mendidik anak berbicara yang baik. Pak, bocah saiki terutama cah zaman, ukur-ukur apa ceblok, cuk. Apa-apa kleru, cuk. Niku sinten Pak? Oh, sinten Pak? Bapak utawa mbakune utawa lingkungane utawa kancane sing jedhik. Lah iya, ora iso jajo. Niku nggih contoh, Bu. Niku nggih contoh. Maksud kula ngaten, anak yang berkata yang seperti itu mesti nyontoh sinten? Pak Kinten niku nggih contoh. Contoh sing salah maksudnya. Jadi dibiasakan astagfirullah. Ya Allah, Allah coba. Pacule cepet kalau durane caco. Niku contoh. Jadi anak, tapi kadang anak itu ya Pak, buka TikTok, buka YouTube sing aneh-aneh kok. Wis apa kuwi? Bodoh bisa kok nggih. Jadi
Lucunya oleh tapi mendidiknya tidak ada kelimisuhan. Sekali kita berkata yang kotor, makhluk berbinatang yang keluar semuanya, maka anak itu akan mencontoh. Makanya kita mengendalikan diri, ya? Terutama yang pengabutan. Bapak ibu lek mau tukang karo garwane, ya ning kamar cukup piring kabeh iki prak dipercaya ngono. Ya Allah, itu nanti mempengaruhi psikisnya anak menjadi trauma, kayak terus nyontoh untuk bapak ibu ya tukaran bandingin ngono. Kalau banding batal, bagaimana ciri anak yang hebat? Anak yang menghormati, menyayangi, mematuhi orang tua. Pak, jenengan mendambakan putrane dengan cita-cita Pak Kapilo nggih. Anaknya itu sopan, nggih Pak, boten dilatih lho nggih Bu. Iki dilatih sama omah, sama wong tuane. Bu, panjenengan kan garamane basa boten? Saya sih Pak, Bu. Ya Allah. Pripun lho Bu? Nggih. Ibu-ibu ngancam tapi Bu. Nantinya nggih, jamane sik pacaran nggih karo garwane, nggih sayangku. Ya Mas, nggih mboten. Jenengan pripun? Latihan to basa karo garwane nggih? Nggih. Sakit Mas, sakit. Leber Mas, leber. Ayo mboten. Urun. Berarti latihan lah. Yes, sedikit banyak nggih mboten. Terus apa ya? Tidak budi, Pak Mas. Terus mulai sing simpel. Podar apa? Derek. Lah malah ngoten. Apa rong lah. Kanten Pak orang. Aku dhewe. Jadi anak akan mendengarkan. Ketika anak mendengar yang santun, jadi dia akan meniru orang tuanya menjadi orang tua yang anak yang taat, yang mematuhi perintah dan santun. Sewu, termasuk putrane diarai Bapak, jangan kecil diarai Pak kan. Oma adik maknya itu bagian dari tata krama. Dan sekarang itu sudah luntur. Contoh ya, Oma adik sarapan ya Pak. Tentang bujene ngono. Biar ya. Bude sarapan. Jadi walaupun itu abang-abang, tapi jadi untuk itu, neng mesti ditamake. Pak De sarapan, oh iya Le, ini semua anaknya rasanya ya Allah anyem, wong tua ini anyem ngerti anaknya nawani wong liya. Pinara Pak, betul pinara Bu, namanya betul pinara ya Pak pinara. Pinara Bu, nggih insyaallah, betul pinara boten. Ya Allah. Gitu Pak. Terus bagaimana nggih contoh kecil keharmonisan rumah tangga yang itu bisa dicontoh anak. Panjenengan mangke iki kudu dipraktekne nggih tenan ora ya iki menambah keharmonisan rumah tangga. Sekon panjenengan bidane wau saling ngomong mboten kali kali. Buatan. Ibu-ibu saling mboten kali kakunge. Ngomong buatan ada kadang. Jadi, saya contoh yang putrane. Nek putrane yang berangkat, entah itu yang kelas 1 atau sampai kelas 6, atau yang sudah mahasiswa, atau yang sudah menjadi menantu. Jadi kalau mantu udah kita saling. Nek saling contoh, mana ini bojo kula pomone. Niku Pak Mahmud lho. Jadi saling. Assalamualaikum. Terus kalau perlu dicium berpelukan kayak wingi. Terus budal, saling terus assalamualaikum. Di hati Pak Mahmud, orang tuanya sebagai orang tua tadi, di dalam hatinya dibantu dengan doa. Ya Allah, lindungilah anakku, berilah kemudahan belajar menuntut ilmu. Jadikanlah anakku anak yang soleh dan soleh. Ya beri masuk.
Insya Allah Pak, ilmunya manfaat, anak benar-benarnya jadi anak yang soleh dan solehah. Penak ditoto tak apa-apa. Termasuk kalau kita datang ke rumah, assalamualaikum dulu, terus salim. Contohnya pripun, Bu? Tadi dipraktekne mangke bapak-bapak lek kondur apa Pak? Assalamualaikum terus salim. Cium lho, Bu. Contohnya Nek sampeyan mara tuane ya salam tok. Pakai contohnya pripun? Jadi lek datang itu salam terus salim. Siapapun bukan mara tuane, ponakan ini aja berpelukan, bukan kalau gara-gara itu atau bukan. Benar, Bu. Mungkin Pak. Terus kalau kita berangkat salim dulu baru assalamualaikum. Terutama kita sebagai orang tua kepada anak, yakinlah di dalam hati dunia akan berdebar, akan penuh harapan bahwa anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Siap menjadi orang tua yang hebat? Siap. Siap menjadi orang tua yang hadap? Siap. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini para punten lho Pak nggih. Sesuk bali ini jare-jare dan semangat. Siapa kita tadi wali murid terus. Siapkah menjadi orang tua yang hadap? Siap. Siapkah menjadi wali murid yang hebat? Siap. Yes. Semuanya penak berdiri apa duduk? Berdiri. Ayo Pak Mahmud berdiri Pak Mahmud. Masih kuat berdiri? Jadi cara Pak Mahmud dhewe. Maksudnya ke Jakarta. Siapa kita? Wali murid. Siapkah menjadi orang tua yang hadap? Siap. Siapkah menjadi wali murid yang hebat? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.